Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'du. Selamat pagi teman-teman sekalian yang sudah hadir di dalam grup Zoom pada pagi hari ini. Sesuai yang kita sampaikan dalam flyer yang kita sebarkan bahwa pada pagi hari ini kita akan berdiskusi mengenai tafsir yang khususnya em, ditulis di Indonesia oleh para ulama Indonesia dan kemudian itu menjadi rekaman sejarah intelektual Islam di Indonesia. Nah, pada pagi hari ini kita sudah bersama dengan Mas Alvin Nur Ramadan yang berhasil menuliskan tesisnya di PTIQ dengan membahas tema yang telah saya sampaikan tadi, di mana Mas Alvin kemudian em, berargumen bahwa tafsir itu tidak hanya sebatas data atau komentar yang digunakan untuk memberikan interpretasi terhadap Al-Quran, tetapi juga di dalamnya ada, kalau dalam bahasa Inggrisnya kita sebut dengan cultivating memory. Jadi di sana ada rekaman-rekaman kesejarahan yang kalau kita baca itu tidak hanya menampilkan eh, pesan dan kesan terhadap Al-Quran, tetapi juga ideologi yang tertanam di kepala para mufasirnya. Dan itu juga tidak bisa dilepaskan dari identitas yang ia pegang, serta konteks yang mengitarinya pada saat menafsirkan Al-Quran. Nah, tentunya beberapa hal yang tadi saya sampaikan itu merupakan sesuatu yang sangat menarik untuk kita kemudian tindak lanjuti dalam diskusi pada pagi menjelang siang hari ini. Dan tanpa berlama-lama, kita akan langsung berikan stand untuk Mas Alvin menyampaikan hasil penelitiannya dan bagaimana ia menjalin penelitian tersebut serta potensi-potensi dari apa lagi yang bisa dikaji dalam Hmm. diskursus tersebut. Kepada Mas Alvin Ramadan, waktu dan tempat kami persilahkan. Ya. Baik, terima kasih Mas Alif Jabal Kurdi, ini kawan saya di PKU dan di PTIG, sekaligus kawan diskusi gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi wa ala alihi thahirin wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Selamat pagi kawan-kawan semua. Di sini saya akan mempresentasikan eh, materi yang dimana itu hasil dari penelitian tesis saya, walaupun tidak sama persis, tapi secara gambaran besar itu merupakan bagian dari tesis saya yang eh, sudah disidangkan kira-kira bulan November lalu. Baik, saya akan share screen. Udah lama belum share-nya, Mas admin. Sudah, Ya, sudah tampak. Eh, ya. Backgroundnya kayak anu ya, eh, acara Hataman kemarin ini. Silakan Mas Alvin dilanjut. Ya, background-nya sangat istiqlal. Eh ya, selamat pagi juga buat Dokter Muid, kayaknya ada di Zoom gitu ya. Semoga selalu dalam keadaan sehat. Eh Baik kawan-kawan, di pagi hari ini saya akan mempresentasikan satu pembahasan yang saya beri judul Tafsir Indonesia Awal Abad ke-20, Polemik Identitas dan Politik. Di mana ini diambil dari tesis saya yang berjudul Dialektika Wacana Keagamaan dalam Tafsir Nusantara Awal Abad ke-20 dan Signifikansinya dalam eh, Organisasi Keagamaan Indonesia gitu. Eh, maksud maksud dari tafsir Indonesia Awal Abad 20 adalah tafsir-tafsir yang disusun, terutama disusun walaupun nanti ada yang diterbitkan belakangan, tapi disusun pada awal abad ke-20, itu meliputi 1900 awal dan sampai ke tahun 1950 akhir gitu ya.
Jadi dari masa kolonial ke peralihan kemerdekaan Indonesia atau masa nasionalisme. Kemudian tentang latar belakang, kalau kemarin kalau nggak salah pemateri kakak atau Mbak Suryanti itu berangkat dari apa? Dari keresahan beliau, kemudian juga ada terdahulunya ada juga dari kecintaan terhadap satu materi. Kalau saya ini juga dari kesukaan saya atau ya kesukaan saya terhadap materi tentang dinamika intelektual yang terjadi pada awal abad ke-20 di Indonesia khususnya. Eh, Setelah saya mencari tahu bagaimana yang terjadi di Indonesia pada awal abad ke-20, terutama kaitannya dengan dinamika keagamaan, dan khususnya lagi adalah tentang produksi tafsir atau dinamika dunia tafsir, saya menemukan bahwa pada awal abad ke-20 terjadi peningkatan yang cukup signifikan terhadap produksi tafsir di Indonesia. Jadi para peneliti, saya kira eh, dari Riedel kalau nggak salah, bahwa ada jeda yang cukup panjang dari tafsir Turjumatil Mustafid karya Hamzah Fansuri, atau terjemah dari Jalalain ya, maka seperti itu. Ada tentang kekosongan yang cukup panjang sampai awal abad ke-20 gitu ya. Dan setelah awal abad ke-20 ada produksi tafsir yang cukup masif saya lihat, dan menyeluruh gitu ya. Nah, baik di Sumatera, nanti juga ada di Jawa gitu. Karena pusat intelektual keislaman yang semarak adalah di Jawa dan Sumatera. Meskipun di luar dua pulau ini juga ada gitu. Kemudian dan ini juga tadi Mas Alif menyampaikan bahwa ada potensi-potensi gitu ya. Dan kekosongan ini juga eh, di penelitian terbaru, misalnya di Februari tahun kemarin, kalau salah ada dosen di UIN Jogja gitu ya, Mas Alif, dari kalau nggak salah dari Syariah gitu, yang membuat penelitian bahwa pada rentang ini dari Tujuh Mustafid sampai awal abad ke-20, ini tafsir di Indonesia itu diisi oleh manuskrip-manuskrip Jalalain. Dalam artian bahwa para pelajar Islam atau tafsir yang dipelajari oleh pelajar Islam ini kebanyakan adalah Jalalain gitu. Sehingga eh, sehingga juga ada tawaran untuk studi Jalalain untuk mengisi kekosongan ini. Tapi juga ada yang mengatakan bahwa tafsir di kekosongan ini adalah diisi dengan penafsiran-penafsiran berupa seperti syair, kemudian atau karya-karya oral lainnya gitu. Kemudian juga ada pertumbuhan pesat institusi pendidikan Islam gitu. Dari pesantren, surau, madrasah ini berkaitan dengan eh, semakin meningkatnya eh, mobilitas manusia gitu ya, dari Indonesia kemudian ke Timur Tengah. Kita tahu bahwa ada dua poros intelektual yang apa menjadi eh, menjadi poros intelektual di luar negeri, yaitu ada di Timur Tengah dan ada di Belanda, itu berkaitan dengan perkapalan itu ya. Jadi mobilitas sudah mulai maju sehingga ada pengiriman atau transmisi intelektual sehingga nantinya di dalam negeri juga ada pertumbuhan pesat institusi pendidikan Islam maupun juga institusi pendidikan sekuler gitu. Kemudian juga jaringan Islam Indonesia dengan Timur Tengah makin intensif. Terus, bentar. Kemudian juga makin meningkatnya rasa solidaritas nasionalisme dan pergerakan politik anti kolonial. Jadi karena makin mudahnya orang menerima atau menerima pengetahuan dari luar, kita jadi menerima banyak pengetahuan, banyak pikiran-pikiran sehingga juga nanti berkaitan dengan bangkitnya rasa solidaritas nasionalisme dan pergerakan politik anti kolonial gitu. Dan para penulis sepakat bahwa kasusnya ada dari dua tempat, pertama di Banda gitu, juga di Timur Tengah, terutama Mekah, Madinah, dan juga di Al-Azhar Mesir gitu ya. Ini juga bagian penting dari meningkatnya rasa solidaritas nasionalisme di Indonesia.
Kemudian juga lahirnya organisasi-organisasi keagamaan, kemudian juga yang nanti akan menjadi poin penting adalah konflik sektarian dalam umat Islam yang meningkat cukup tajam gitu. Ada salah satu Indonesianis itu apa peneliti yang fokus meneliti Indonesia bahwa hingga awal abad ke-20 Islam di Indonesia cukup tenang gitu ya. Nah, kemudian mulai bergejolak di awal abad ke-20 yaitu dengan masuknya modernisme yang nanti membawa puritanisme dan lain-lain gitu. Ini juga ada konflik sektarian dalam umat Islam yang cukup panas atau cukup panas di Indonesia. Kemudian dari latar belakang itulah saya ingin melihat bahwa ada hubungan dan peran tafsir dalam konteks keagamaan, sosial, dan politik Indonesia pada awal abad ke-20. Jadi apakah ada rekaman dari dinamika yang tadi saya jelaskan di dalam penafsiran para ulama gitu. Kemudian secara metodologi nanti dijelaskan di pembahasan selanjutnya. Ya tujuan penelitian ini singkat saja itu menganalisa polemik agama dalam tafsir-tafsir, kemudian mengkaji signifikansinya terhadap sosial keagamaan. Kemudian juga nanti akan menjawab bagaimana karya-karya tafsir awal abad ke-20 menggambarkan dialektika wacana keislaman yang terjadi di Indonesia. Kemudian juga bagaimana signifikansi tafsir yang lahir pada kurun waktu awal abad ke-20 terhadap aktivisme sosial yang berlangsung di masa tersebut. Maksudnya aktivisme sosial keagamaan. Kemudian metode penelitian eh, yang pertama adalah ini standar gitu penelitian kualitatif, kemudian studi pustaka, analis teks, dan lain-lain. Kemudian nanti akan eh, materi yang dibahas atau tafsir-tafsir yang dibahas adalah pertama yaitu di Jawa Barat ini yaitu tafsir Al-Furqan karya Ahmad Hasan gitu. Meskipun di sini terbit tahun 1956, tapi Ahmad Hasan dari Persis ini ya sudah menulis tafsir ini sejak 1925 gitu. Jadi saya kira eh, ada dinamika yang terjadi di awal abad ke-20 ini yaitu 1925 sampai ke zaman kemerdekaan. Kemudian ada tafsir Tamsiatul, kemudian juga dari tahun 1925 sampai kemerdekaan ini Ahmad Hasan sudah menafsirkan dari juz awal sampai ke surat Maryam itu ya. Kemudian juga ada tafsir Tamsiatul Muslimin karya Ahmad Sanusi. Ahmad Sanusi ini dari Al-Ittihadiyatul Islamiyah atau PUI gitu ya, Persatuan Umat Islam dari Sukabumi di Gunung Puyuh pesantrennya itu. Beliau ulama sangat produktif bahkan eh, Riedel mengatakan bahwa Ahmad Sanusi ini orang yang tokoh Islam yang paling berpengaruh di Indonesia dari segi produktivitas penulisan gitu karena karyanya sangat banyak gitu. Tafsirnya aja ada 3 gitu ya. Ada ini yang Tamsiatul Muslimin, kemudian ada Malja'at Thalibin, kemudian ada Rawdatul Islam gitu. Kemudian juga ada yang itu dibahas juga banyak dibahas oleh Jajang Rohmana gitu. Kemudian yang ketiga ada tafsir Al-Burhan karya Abdul Karim Amruwah. Oh, ini ayahnya Hamka atau biasa dikenal dengan Haji Rasul itu salah satu tokoh penting di Minangkabau dan salah satu pengaruh atau influencer Muhammadiyah di awal abad ke-20 yang sangat berpengaruh dan sangat penting meskipun secara formal beliau tidak menyatakan masuk Muhammadiyah tapi murid-muridnya cukup mempengaruhi gerak-gerik Muhammadiyah di awal abad ke-20. Kemudian tafsir Risalah Qaulil Bayan karya Sulaiman Ar-Rasuli dari Perti itu ya. Kemudian literatur karya penafsir lainnya gitu. Kemudian secara eh, pembacaan, saya melakukan pembacaan kritis, menuliskan wacana kritis atau mungkin sosiologi pengetahuan itu ya untuk menggali atau membongkar ideologi, kemudian juga dengan eh, apa realitas sosial politik yang berada di lingkup atau sekitar penafsir. Kemudian setelah itu saya juga akan mengklasifikasinya atau memetakannya dalam social identity itu ya, yaitu teori tentang identitas sosial dari Tajfel dan Turner. Eh, eh, Kemudian penelitian tafsir yang saya rekomendasikan mungkin kawan-kawan ada yang sedang
brainstorming atau sedang literatur review juga, dan mengenai tafsir awal abad ke-20 atau tafsir Nusantara gitu ya kalau sekarang istilahnya. Tapi istilah tafsir Nusantara juga dikritik karena satu dan dua hal, saya kira saya lebih condong ke tafsir Indonesia gitu. Yaitu pertama dari Riedel, terutama ada Verdespiel yang meneliti persis juga tafsirnya Ahmad Hasan, kemudian Evan Nurtawab ini dari UIN Lampung. Salah satu penelitian yang bagus adalah bahwa dia mengatakan bahwa jika dulu Terjematul Mustafid itu dari Jalalain, maka setelah awal abad ke-20 itu eh, apa eh, pengaruh Jalalain itu mulai lepas gitu ya. Lambat laun mulai lepas. Kalau di Terjematul Mustafid adalah ada yang mengatakan terjemah dari Jalalain, kemudian selama 300 selanjutnya Jalalain adalah kitab utama dalam pembelajaran tafsir di Indonesia. Kemudian setelah abad ke-20, setelah modernisme masuk, Jalalain mulai lepas dan nampaknya mulai hilang gitu ya dari radar tafsir Indonesia. Saya kira itu. Kemudian juga salah satu data yang cukup sudah dibahas, data ini cukup dibahas oleh pertama dari Pak Adomi Putra, salah satu dosen di PTIQ juga yang membahas tafsir Minangkabau. Kemudian juga ada Alfa Nur Aini yang membahas tafsir Ahmad Sanusi juga cukup baik itu, terutama tentang bid'ah gitu ya. Ini saya kira tidak perlu dijelaskan gap research-nya. Eh, Kemudian eh, ini tentang penjelasan ulang tentang Islam Indonesia pada awal abad ke-20. Bahwa nantinya saya akan berfokus pada awal abad ke-20 menjadi daerah penting dalam perkembangan Islam di Indonesia. Pembahasan utamanya di seputar aspek sosial keagamaan adalah konflik sektarian. Kemudian juga ada konflik dengan otoritas penguasa, gitu. Entah dalam ranah kolonialisme ataupun dalam ranah nasionalisme, yaitu ketika Soekarno sudah memimpin, gitu ya. Kemudian saya akan menjelaskan bahwa eh, tentang bagaimana dinamika Islam di Minangkabau dan Islam di Jawa. Saya tidak berani untuk mengatakan Indonesia itu hanya di Jawa, makanya ada dua perbandingan atau dua sampel, yaitu Islam di Minangkabau juga Islam di Jawa gitu. Yang pertama adalah kalau di Minangkabau ada istilah polarisasi kaum tua dan kaum muda. Kemudian yang nantinya berkaitan dengan perdebatan eh, tentang praktek tarekat gitu ya. Terutama Naksabandi Kholidin yang sangat panas, terutama dari Syekh Ahmad Khotib Al-Makki kalau nggak salah, yang di Mekah, ya, Syekh Ahmad Khotib. Karena perdebatan terkait bid'ah, kemudian juga dari sisi konflik dengan otoritas penguasa di Minangkabau juga panas atau muncul eh, dinamika itu perlawanan ordonansi guru dan pemerintah kolonial, yang itu menjadi lead artikel saya di IBIH itu ya. Itu mungkin gambaran utama bagaimana dinamika atau gambaran dinamika keislaman di Minangkabau. Islam di Jawa sebenarnya sama, cuma dengan bahasa yang agak berbeda gitu ya. Kemudian identitas di Jawa adalah eh, ini banyak itu. Kemudian polarasi modernis tradisionalis itu ya. Kemudian juga ini dari Brunissen kalau nggak salah. Martin, dari Martin. Kemudian pembentukan organisasi keagamaan yang masif sebenarnya di Minangkabau juga sama. Kemudian meningkatkan solidaritas nasionalisme. Lah ini terkait dengan literatur Quran pada awal abad ke-20 itu. Ini lebih spesifik. Yang pertama adalah hingga awal abad ke-19 tafsir bukanlah materi yang banyak dikaji gitu. Selain tidak diproduksi juga tidak dikaji. Di bukunya Martin van Brunissen itu yang Pesantren dan Kitab Kuning itu, beliau mengatakan bahwa kitab tafsir bukan jadi materi utama dalam materi-materi pesantren tradisional gitu ya. Eh, Bahkan di pesantren modernis atau madrasah modernis tafsir juga ada setelah ada tafsir Al-Manar gitu. Kemudian gelombang pembaharu masuk pada awal abad ke-20 dan tafsir mulai banyak dikaji lah setelah ada gelombang pembaharu, terutama dari Al-Manar-nya Rosid Ridho dan siapa? Ya dari Al-Manar, baru tafsir mulai semarak dikaji gitu ya. Kemudian juga ada dinamika larangan penerjemahan Al-Quran ke dalam bahasa non-Arab itu ya dari Sayyid Utsman ini.
dan Abdul Hamid. Ini saya ragu tahun 1909 itu ya. Cuma ini juga bagian dari respon terhadap penulisan tafsirnya Ahmad Sanusi kalau nggak salah. Kemudian kaum pembaharu atau modernis memproduksi tafsir secara masif gitu. Jadi yang mengawali produksi tafsir secara masif adalah kaum pembaharu, kaum modernis itu ya. Kalau di Jawa mungkin ada Muhammadiyah, kalau di Minangkabau ada kaum muda gitu seperti Ahmad Khatib dan lain-lain. Namun juga saya melihat setelah saya menyelesaikan tesis, saya juga melihat bahwa ini hasil pembacaan saya dari Pink gitu. Bulan Juana Pink sekitar bulan apa ya? Desember lalu kalau nggak salah. Itu mengeluarkan menulis di book chapter tentang tradisi penerjemahan kitab suci di dunia gitu ya. Pink mengambil tema yaitu tentang pengaruh The Holy Qurannya Ahmadiyah terhadap penerjemahan Al-Quran di seluruh dunia gitu. Menurut Pink bahwa penerjemahan Al-Quran terutama dalam bahasa non-Arab di seluruh dunia itu terpengaruh dari The Holy Qurannya Ahmadiyah gitu. Jadi saya kira tidak melulu atau tidak hanya dari pembaharu dan modernis, tapi juga dari Ahmadiyah juga mempunyai trigger yang cukup signifikan gitu. Karena terjemahan atau tafsirnya Ahmadiyah ini sudah masuk terlebih dahulu, yaitu tahun 1908 diproduksi, kemudian saya kira di 1911 sudah masuk dan sudah populer. Bahkan ada yang mengatakan bahwa The Holy Qurannya Ahmadiyah ini menjadi koleksi tetap bagi hampir semua intelektual di Indonesia, terutama intelektual lulusan Belanda gitu ya. Jadi saya kira ada ini ada dan perlu penelitian lebih lanjut gitu ya. Saya kira ada kaitannya dengan ini. Jadi tidak hanya modernis dari Almanar pengaruhnya, tapi juga dari The Holy Qurannya Ahmadiyah gitu. Kemudian produksi tafsir oleh kaum tradisional bertujuan untuk menandingi gerakan modernis yang menggunakan Quran. Ini aslinya ini kesimpulan akhir gitu ya, salah satu kesimpulan akhir. Kemudian perkembangan produksi tafsir pada era ini juga tidak bisa dilepaskan dari makin banyaknya mesin cetak di Indonesia. Jadi secara umum tidak hanya tafsir yang berkembang, tapi juga kitab-kitab lain. Misalnya Said Usman juga banyak mencetak kitab di era itu. Kemudian juga Ahmad Sanusi banyak mencetak kitab selain tafsir dan banyak ulama lain mencetak kitab selain tafsir gitu ya. Itu tidak bisa lepaskan dari masuknya mesin cetak gitu ya, baik di Singapura ataupun di Batavia Centro di Jakarta gitu. Tapi ada kekhasan yang di bagian tafsir, karena tafsir bukan satu hal yang populer di Indonesia, yaitu kekhasannya adalah kekhasan triggernya adalah ini dari modernis dan dari trigger karena masuknya The Holy Qurannya Ahmadiyah. Kemudian ya, kemudian contoh ya di sini adalah saya tidak akan mengungkap eh, tidak akan mengungkap materi teologis normatifnya tafsir gitu ya, tapi mengambil aspek historis, politis, sosial dari aspek tafsir. Jadi tidak membahas tentang mana yang benar secara normatif agama, mana yang paling sahih gitu ya. Tapi hanya mengambil percikan-percikan historis gitu yang terekam di dalam tafsir. Eh, Salah satu aspek polemik keagamaan di Minangkabau atau perdebatan antara kaum tua kaum muda yang terekam dalam tafsir di Minangkabau yaitu karya Ahmad Haji Abdul Karim dan atau Haji Rasul dan Sulaiman Ar-Rasuli itu misalnya pertama. Jadi perlu saya jelaskan dahulu bahwa tafsir Al-Burhan ini dan tafsir Risalah Qaulul Bayan ini hanya tafsir juz amma gitu ya. Dan di mukadimahnya dijelaskan bahwa tafsir ini adalah untuk membantu umat Islam melaksanakan sholat. Jadi secara tujuan ini adalah untuk membantu umat Islam memahami bacaan sholatnya masing-masing. Tapi ada aspek-aspek ideologis di dalamnya gitu. Kira-kira itu yang akan saya sampaikan. Itu pertama kritik tentang praktik robitoh dan tawasul dan penguklusan guru. Yang pertama adalah al-bayinah ini. Pertama dalam lafaz al-musyrikun, beliau menjelaskan tentang bagaimana syirik dan dia memasukkan syirik itu termasuk berdoa di kuburan dan tawasul gitu ya. Ini merupakan
bentuk bahwa ada bias ideologi di sini. Kemudian juga ketika menjelaskan al-asr ini ilal ladzina amanu wa amilus solihat, ketika menjelaskan as-solihat, beliau juga mengatakan atau menafsirkan dengan diksi yang satir gitu bahwa saleh itu eh, tidak terbatas pada orang rajin ibadah bertasbih dan berpakaian kusam, itu semacam satir terhadap apa yang dilakukan oleh kaum tarekat. Kemudian di tafsir Risalah Qaulil Bayan karya Sulaiman Ar-Rasuli di mana eh, ditulis lebih belakangan dari tafsir Al-Burhan, juga terlihat ada pembelaan terhadap tarekat dan terhadap apa semacam defend dari dari kritik Haji Rasul gitu. Yang pertama dalam mukadimahnya Sulaiman Ar-Rasuli mengatakan bahwa orang yang menuduh bid'ah itu sebetulnya adalah eh, 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 bukan karena tidak ada dalam Quran, tapi hanya orang yang menuduh bid'ah itu yang tidak melihat atau tidak mengetahui bahwa sesungguhnya itu ada dalam Al-Quran. Kemudian juga ada keterpihakan terhadap tarekat, misalnya wa man khafa maqama wa nahan nafsi anil hawa itu. Maksudnya nahyun nafsi anil hawa itu adalah termasuk dari amalan tarekat. Jadi tarekat ini adalah tidak tidak salah gitulah ibaratnya. eh Kemudian ini sampai jam berapa ya Mas Alif? Dilanjut aja Mas Alvin sampai Oh selesai. ya, siap. Heeh, biar Kemudian nggak kepotong soalnya enak banget ini. kemudian di tafsir Al-Furqan, kemudian di Sunda juga mengalami, atau di tanah Priangan, di tanah Pasundan juga mengalami hal yang sama. Ada dualisme pemikiran antara modernis dan tradisionalis, meskipun kalau kita baca eh, di di penelitiannya Jajang Rahmana gitu ya. Beliau meneliti tafsir di Sunda, salah satu tokoh penting yang banyak meneliti tentang tafsir-tafsir di Sunda, mengatakan bahwa Ahmad Sanusi ini bukan sepenuhnya orang tradisionalis. Dia juga modernis karena dia juga pembaca dari Almanar. Jadi dia menurut beliau adalah tradisionalis modernis, atau yang mengatakan bahwa jembatan dari tradisionalis modernis. Tapi saya di sini tetap meletakkan dia sebagai tradisionalis dengan dengan dalil atau dengan alasan karena beliau tetap mempertahankan atau tetap melakukan pembelaan terhadap hal-hal ubudiyah yang dianggap bid'ah oleh kaum modernis gitu. Yang pertama misalnya dari tafsir Al-Furqan karya Ahmad Hasan ini dari Persis. Misalnya dalam surat ini tafsirnya full ini ya. Ini Al-Furqan ini saya punya yang cetakan terbaru. Nanti saya jelaskan ada perbedaan cetakan lama dan cetakan baru. Yang pertama adalah kritik berdoa dengan wasilah. Ini juga dikritik oleh Ahmad Hasan. Ini misalnya ini janganlah wadkuruhu kama hadakum wa in kuntum min qablihi laminadh dhalin ini ya. Laminat dolen itu termasuk menggunakan perantara itu atau berdoa dengan wasilah merupakan perbuatan orang jahiliyah gitu. Tapi ini adalah versi dari tafsir Al-Furqan yang cetakan lama gitu ya. Di cetakan yang terbaru ada beberapa penghapusan gitu. Jadi saya kira eh, dari pihak ahli warisnya Ahmad Hasan sepertinya melakukan revisi terhadap tafsirnya Ahmad Hasan. Saya kira dan saya melihat kalau ada eh, penafsiran yang sedikit sedikit berpotensi menghasilkan atau berpotensi atau terlihat ada perbedaan seputar sektarian terutama dalam hal tabaid atau bid'ah ini kayaknya agak dihapus. Saya menemukan beberapa kasus gitu melihat. Kemudian bid'ah menurut Ahmad Hasan juga ini dalam tafsirnya juga menjelaskan tentang bid'ah ketika menjelaskan surat Al-Maidah ayat 114 gitu. Eh Muftarun itu ya. Mengada-ngada ibadah sendiri dengan nama agama padahal agama tidak pernah begitu gitu.
Dan saya melihat bahwa perdebatan di masa itu cukup panas dan dengan diksi-diksi yang cukup panas juga gitu, dengan sangat terus terang gitu ya. Kemudian ada tafsir Tamsiatul Muslimin karya Ahmad Sanusi, di mana beliau saya letakkan sebagai tokoh tradisionalis. Ini misalnya ada defending atau defend terhadap tuduhan bid'ah. Beliau mengatakan karena keadaannya pengacau agama itu lantaran ia membawa Quran dan hadis yang memahaminya tidak menurut sebagaimana juga dimaksudkan oleh Allah Rasulullah, maka menjadi racunlah kepada orang-orang awam di zaman akhir. Jadi beliau menganggap bahwa orang-orang yang tab'id atau menuduh bid'ah ini menjadi semacam racun gitu ya, eh, terhadap orang-orang awam gitu karena gampang menggunakan Quran dan hadis untuk menyesatkan. Oh, di sini ini ya. Kemudian pembelaan berdoa dengan wasilah ini dalam Al-Maidah juga, mana misalnya jikalau hamba meminta maka ia meminta kepada Tuhannya gitu ya. Bukan meminta kepada yang menjadi tawasul gitu. Eh, Padahal kalau tadi Ahmad Hasan mengatakan tawasul ini sebagai jahiliyah, maka sebetulnya bukan gitu. Eh, Kemudian tetapi ada garis besar bahwa terkait dengan polemik sektarian ini sebetulnya sangat sedikit gitu. Saya menemukan hanya sangat sedikit dan eh, narasi-narasi sektarian ini lebih banyak ditemukan atau dicurahkan dalam buku-buku yang lain gitu ya. Jadi meskipun terlihat tapi ya sangat sedikit saya kira dibanding dengan pemaknaan Al-Quran sendiri yang non-bias non-bias ideologi gitu ya. Jadi ini hanya bagian sedikit dibanding yang lain. Kemudian terkait politik, narasi terkait politik misalnya, mana? Saya akan mulai dari dari tafsir Minangkabau dulu ini yang ini yang saya tulis juga di IB itu ya, bahwa narasi politik dalam dua tafsir Minangkabau ini ditemukan gitu. Saya beralasan atau saya eh, mengira-ngira eh, saya mengira bahwa saya memperkirakan itu tidak ada karena pertama adalah kedua tafsir hanya mengangkat surat-surat akhir juz amma gitu, sedangkan tafsir tentang politik ini kan ditemukan di Al-Maidah, kemudian An-Nisa dan lain-lain gitu ya. Sedangkan di juz amma kayaknya eh, mungkin kawan-kawan nanti ada yang menambahkan mungkin ada gitu. Tapi saya lihat nggak ada. Kemudian alasan yang kedua adalah secara tujuan juga bertujuan untuk umat-umat muslim memahami bacaan sholat gitu. Kemudian dicetak sebelum peristiwa ordonansi guru. Jadi ada satu peristiwa penting di Minangkabau tentang berakhirnya polemik kaum muda dan kaum tua gitu ya. Jadi polemik ini berakhir itu ketika ada kebijakan yang bersifat represi dari kolonialisme dari pemerintah kolonial yang ingin mengawasi jalannya pendidikan Islam di surau dan madrasah, dan mengawasi para guru-guru Islam ini. Jadi setelah ada kebijakan ini, para ulama Minangkabau itu bersatu untuk melawannya dan setelah perlawanan ini tidak ada lagi konflik sektarian, tidak ada lagi narasi-narasi sektarian di publik gitu ya. Bahkan ketika ada penceramah muda itu yang mencoba membangkitkan lagi narasi ini bid'ah narasi konflik sektarian ini, maka yang tua itu akan memarahinya atau menegur gitu ya. Dan juga tidak ada perbedaan di masjid-masjid Muhammadiyah maupun di Perti sudah tidak ada perbedaan siapa yang naik di mimbar apakah dari modernis ataupun dari kaum tua atau kaum muda mereka bebas. Jadi ini juga peristiwa penting dan saya mengira bahwa nanti jika saja tafsir kedua tafsir Minangkabau ini ditulis setelah peristiwa Donasi Guru, eh, saya kira tidak ada narasi ideologis gitu ya. Jadi menunjukkan bahwa tafsir ini profan gitu. Ya statis profan ya berubah-ubah gitu. Eh, Kemudian di Jawa Barat ini misalnya di Ahmad Hasan mengartikan Ahmad Hasan ini tokoh menurut Federal adalah tokoh reformis yang
salah satu tokoh yang ingin kita menjadi kebiagam Jakarta gitu. Jadi tokoh yang Islamis sekali gitu. Nah, yang pertama adalah surat An-Nisa Matulil Ami dengan ketua-ketua. Kemudian juga mengharapkan penerapan agama Islam, penerapan syariat Islam di Al-Maidah gitu ya, wa malam yahkum itu ya. Kemudian ada yang di tafsir anti kolonial di Ahmad Sanusi gitu. Perlu digarisbawahi bahwa Ahmad Sanusi adalah tokoh pesantren. Beliau pernah berseteru dengan tokoh Islam lainnya dari kalangan Kauman. Kauman ini adalah kalau kita mengetahui zaman kolonial itu ada Islam dari pihak penghulu. Jadi Islam atau tokoh agama yang diangkat langsung oleh pemerintah kolonial, biasanya berkantor di alun-alun kota atau kabupaten gitu. Di Masjid Agung Kabupaten itu adalah penghulu atau orang Islam Kauman gitu. Terkait dengan terutama kaitannya dengan pembayaran zakat karena zakatnya karena orang Kauman menarik zakat dari umat Muslim kemudian zakatnya sebagian dipakai untuk gaji mereka dan disetorkan kepada kolonial gitu sehingga Ahmad Sanusi salah satu tokoh yang menentang hal itu gitu ya kemudian pada satu masa beliau diasingkan gitu ya diasingkan ke Batavia Sentrum dari Sukabumi dan salah satu aktor yang eh, membuat beliau diasingkan adalah dari pihak kauman sendiri gitu ya. Dalam satu penafsirannya dia bahwa yang ini wala tatrudil ladzina yad'una rabbahum bil ghadawat wa la yuriduna wajhah di sini beliau menyampaikan unek-uneknya gitu terhadap orang kauman ini. Ini misalnya jika ada muslim yang suka mengusir saudara muslim lainnya maka mereka adalah setan. Setelah ini juga menambahkan mereka bukan guru Islam tapi mereka adalah seorang dajjal gitu ya. Bahkan beliau juga mengatakan bahwa orang kauman itu munafik ini. Ini salah satu peneliti pembacaan dari Lutfi ini kalau nggak salah. Ini dari penelitiannya di eh, kalau nggak salah dari Melbourne University saya menemukan ini ya eh, penelitian ini gitu. Berarti dari saya ulil amri adalah pemerintahan. Tapi ini ya eh, tadi saya menjelaskan bahwa ada 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 hubungan yang unik antara kolonialisme dengan para ulama Indonesia, tapi juga kita tidak bisa melihat itu secara pasti bahwa mungkin setiap kauman itu adalah prokolonial atau modernis prokolonial, tradisionalis adalah pembenci kolonial. Tidak. Menurut Alina Sajet itu ada salah satu eh, ahli dalam studi kolonial mengatakan bahwa hubungan antara kaum Islam atau tokoh Islam di Indonesia dengan kolonialisme ini ambivalen gitu. Jadi kadang-kadang akrab, kadang-kadang menentang, kadang-kadang ya kayak sekarang gitu ya. Karena di rezim ini akrab, kadang nanti rezim selanjutnya jadi oposisi gitu. Jadi itulah gitu sudah suratan takdir kayaknya sejak zaman kolonial. Kemudian Ibnul Amri hal yang unik ada yang hal unik saya melihat di eh, tiga tafsirnya Ahmad Sanusi ya yaitu pernah di Tamsiyah dan Malja beliau mengatakan bahwa ulil amri adalah pemerintahan Islam Rasul kemudian di tafsir yang paling muda yaitu di Raudatul Irfan itu adalah dia lebih mengambil ulil amri ini sebagai ahli istihad. Sebenarnya ini bukan penafsiran baru karena kalau di tafsir Al-Bedawi juga ada dua penafsiran ini gitu. Tapi ada hal yang menarik gitu di sini. Karena kaitannya nanti juga Ahmad Sanusi setelah Indonesia merdeka, beliau adalah salah satu tokoh BPU PKI yang ikut sidang BPU PKI dan mendukung ide republik gitu ya. Jadi ya, saya melihat ada kepentingan di situ bahwa ulil amri di sini adalah tidak melulu eh, berarti pemerintahan yang Islam. Terus ya, eh, jadi kesimpulannya adalah dari saya tadi menjelaskan tadi sebenarnya saya ingin mengatakan bahwa eh, penafsiran agama pada awal abad ke-20 itu tidak lepas dari pengaruh konteks wacana keagamaan dan pengalaman pribadi penafsir. Ini sebenarnya bukan dikatakan Abdul Rauf ini hanya secara ini ya bahwa penafsiran ini adalah
tidak bisa dilepaskan dari pengaruh konteks wacana keagamaan dan pengalaman pribadi penafsir. Sehingga ketika kita membaca penafsir, kita membaca tafsir, kita perlu berhati-hati untuk juga melihat bagaimana konteks sosial politik atau sosial keagamaan ketika tafsir tersebut ditulis atau disusun gitu. Kemudian juga secara fungsi di sini saya melihat bahwa tafsir di awal abad ke-20 ini adalah sebagai alat dalam kontestasi ideologi. Jadi as a tool gitu ya. Tool dari kontestasi ideologi atau perebutan ideologi gitu, perebutan pengaruh gitu. Kemudian juga ada perdebatan bid'ah dalam tafsir awal abad ke-20 gitu ya. Jadi kekhasannya adalah perdebatan tentang bid'ah atau tab'id. Kemudian juga tafsir juga menjadi sarana ulama dalam menentang kebijakan otoritas kolonial maupun nasionalisme. Lalu mungkin ada yang bertanya-tanya, bukankah eh, di awal abad ke-20 gitu ya, eh, narasi semacam ini juga bisa kita gali. Saya kira tidak gitu ya. Ini kekhasan 19 abad 20. Nggak tahu nanti di masa yang akan datang, tapi di awal abad ke-20 kekhasannya seperti ini, berbeda dengan masa sebelumnya di mana ada kekosongan, berbeda juga dengan masa selanjutnya di mana tafsir-tafsir lebih diisi ke tafsir eh, seperti Buya Hamka, kemudian Mahmud Yunus, kemudian juga terakhir ada Quraisy Shihab gitu, sing saya kira sangat berbeda karakteristiknya gitu. Ya, saya kira itu Mas Arif, penjelasan saya tentang eh, ini ya, tentang tafsir Indonesia awal abad ke-20. Oke, terima kasih Mas Alvin sudah memaparkan secara komprehensif dari apa yang sudah ditulisnya di tesis. Dan bagi saya sangat menikmati presentasinya. Begitu sopan masuk ke kepala saya. Karena apa yang disampaikan tadi isinya data semua dan bagi saya jika kita punya metodologi dan cara atau sudut pandang yang berbeda dalam melihat data itu bisa jadi tulisan yang berbeda juga seperti itu. Hmm. Dan itu bisa memberikan atensi dan analisis ke aspek-aspek lain yang berbeda juga. Bagi saya beberapa hal yang disampaikan Mas Alvin tadi itu menarik untuk kita diskusikan secara lebih lanjut, terutama perihal em, apa yang disebutkan oleh Mas Alvin tadi bahwa di Minangkabau khususnya itu terlihat kalau mereka itu ada polarisasi antara kaum muda dan kaum tua. Tetapi ternyata saat mereka menulis tafsir, mereka tidak punya kepentingan dalam menulis tafsir itu untuk eh, apa namanya secara secara khusus menjadikannya sebagai media untuk menyampaikan ideologinya sekaligus sebagai media untuk mereka berkontestasi. Tetapi mereka hanya menggunakan tafsir sebagai media pedagogis, media pengajaran saja gitu. Nah, itu yang menarik. Eh, apakah itu terjadi karena mereka punya genre literatur yang lain sebagai tempat untuk mereka menumpahkan keluh kesahnya, ataukah memang ya itu hanya sifatnya verbal saja. Perdebatan semacam itu perdebatan yang kultural lewat mulut ke mulut tanpa harus direkam, didokumentasikan dalam tulisan. Tetapi saya agak-agak rancu soal itu karena bagi saya tradisi menulis itu mau tidak mau selalu dekat dengan orang-orang yang mengkaji agama seperti itu. Nah, itu sih beberapa hal yang kemudian tadi sangat menarik ya. Dan juga tadi penjelasan Mas Alvin soal di Jawa itu yang ditafsir Jawa, saya melihat kayak ya ini baru beneran ini sebagai tempat yang sangat luar biasa ya. Jadi eh, bagi saya pas awal tadi jelaskan Jawa dari Ahmad Sanusi terus lawannya dan kemudian balik lagi sampai Ahmad Sanusi tadi ya yang punya tiga tafsir itu ya. Ah, itu kayak jangan-jangan ketiga tafsirnya itu tidak hanya menjadi simbol atas dinamika pemikirannya, tetapi dia memang mengarahkan tafsir sebagai media untuk dia melakukan counter narasi terhadap lawan-lawannya. Ya, itu sangat menarik gitu.
Oke, itu dulu apa yang saya tadi bisa tangkap ya, dan refleksi ringkas saya terhadap apa yang disampaikan Mas Alvin. Silakan, silakan teman-teman jika ada yang memberikan pertanyaan dan ingin melakukan respon dan elaborasi lebih jauh terhadap apa yang disampaikan tadi. Oke, di sini sudah ada satu pertanyaan dari kolom komentar. Wow, cukup panjang dari Mas Musawir. Mas Musawir memperhatikan sekali dari tadi sepertinya. Oke, apakah penafsiran Ulil Amri sebagai pemimpin Muslim oleh Hasan dan Sanusi justru membuka pintu otoritarianisme di Indonesia modern? Sederhananya, kedua tokoh menolak kepemimpinan non-Muslim, tetapi dalam konteks Indonesia yang plural, apakah tafsir ini berkontribusi pada eksklusivisme politik Islam? Contoh, penolakan Sanusi terhadap pemimpin non-Muslim di PPUKI bisa dibaca sebagai cikal bakal polarisasi agama segara. Oke, ini pertanyaan yang cukup ya sangat-sangat penting ya. Silakan Mas Alvin, langsung direspon saja. Ya, baik. Eh, ini terkait dengan dua tokoh Jawa Barat yang secara politik sebenarnya agak jauh berbeda gitu ya. Ada Hasan dan Ahmad Hasan Persis dan Sanusi. Jadi pertanyaan adalah, apakah Nasrul Amri sebagai pemimpin Muslim oleh Hasan juga membuka pintu terus di Indonesia modern? Eh, Maksudnya otoritarisme itu ini ya, bahwa pemimpin itu harus Muslim gitu ya. Apa gimana, Mas Sawir? Eh, saya kira jadi perlu ada latar belakang dulu bahwa Ahmad Hasan ini tokoh Islamis yang apa yang berdebat cukup panjang dengan Ahmad Soekarno gitu ya. Eh, Misalnya beliau punya karya yaitu Islam dan Kebangsaan gitu. Islam beliau berdebat cukup panjang tentang polemik dasar negara itu sangat panjang, mungkin teman-teman bisa membacanya sendiri. Eh, Oh, sangat panjang gitu. Intinya beliau adalah salah satu tokoh. Menurut Vedaspil, beliau adalah tokoh reformis semacam Sayyid Kutub kalau tidak salah. Semacam Ikhwanul Muslimin gitu ya. Vedaspil ini orang yang sangat concern meneliti Persis dan Ahmad Hasan gitu. eh itu gitu. Tapi seperti saya tadi sudah kasih intermezzo bahwa eh, ada perbedaan antara penafsiran Ahmad Hasan dengan dulu dengan cetakan yang sekarang. Seperti ada revisi untuk memperhalus penafsiran-penafsiran yang terlihat ideologis dan politis gitu. Oh, iya iya. Kemudian ada satu tokoh penting lagi yaitu Ahmad Sanusi. Beliau ini adalah seorang lulusan Mekah, kemudian organisatoris, kemudian juga mendirikan partai politik, mengikuti menjadi salah satu anggota BPUPKI dan mengikuti sidang BPUPKI gitu ya, ketika perdebatan seputar kepemimpinan dan ideologi gitu. Ini bisa dibaca di dokumen sidang BPUPKI. Kayaknya saya mengutip di ini deh di tulisan di Ibih Tafsir gitu ya, yang ditulis oleh Kahar Muzakar dan itu bisa dibuka gitu ya, bisa diakses secara online. Di situ dan juga kawan-kawan mungkin ada yang ingin meneliti bahwa banyak ayat-ayat Quran juga yang berserakan gitu di perdebatan politik di awal abad ke-20. Salah satunya di sidang BPUPKI juga, kalau kawan-kawan ingin melihat bagaimana penggunaan Quran juga itu menarik gitu ya, atau pengen menuliskannya bisa bisa melihat di sidang BPUPKI gitu. Cuma agak banyak emang, dan tapi itu open publish itu open open ini ya. Nah, ini ya, jadi di sidang BPUPK itu ada dua tawaran. Apakah Indonesia akan dijadikan negara kerajaan atau negara tirani, atau Indonesia akan menjadi republik gitu ya. eh Justru Ahmad Sanusi ini dari kelompok Islamis, beliau mendukung ide-ide republik gitu. Dengan mengutip Quran, sebenarnya saya belum menemukan eh, ayatnya yang mana, tapi dia mengutip surat salah satu, kalau nggak salah surat Luqman kalau nggak salah. Ini saya baca gitu ya. Tapi saya belum bisa mengira-ngira sebenarnya dia sedang
mengaitkannya dengan ayat yang mana gitu. Jadi justru Ahmad Sanusi adalah salah satu orang yang setuju dengan ide republik gitu, di mana pemimpin dipilih oleh umatnya gitu ya, dan itu berarti kan demokratis gitu. Ya jadi itu. Jadi memang tafsirnya mungkin, tapi juga Ahmad Sanusi adalah orang yang berpendapat bahwa Presiden Indonesia harus Muslim gitu. Tapi dengan dalil bahwa itu karena mayoritas penduduk Indonesia adalah Muslim, makanya pemimpinnya pun harus Muslim gitu. Beliau tidak mengutip ayat Quran di situ, tapi ketika memilih republik atau kerajaan, beliau mengutip Quran gitu ya. Di sidang republik bisa teman-teman baca di sidang BPUPKI itu ada. Saya kira itu Mas Musawir. Jadi tidak sih saya, kalau melihat dinamika yang dilakukan oleh Ahmad Sanusi, saya kira tidak gitu ya. Jadi beliau mendukung ide Indonesia Republik dengan demokrasi gitu. Kemudian apalagi nih? Kiranya kedua ulama menolak pemilihan Muslim yang plural apakah tersebut berkontribusi pada eksklusivisme politik Islam? Hmm, iya. eh Tafsir sebagai penggerak politik saya kira bisa jadi gitu ya. Tafsir bisa menjadi inspirasi pergerakan politik, misalnya di Ikhwan gitu, ada kelompok yang pergerakannya mengacu kepada tafsir apa punya Said Qutb live fi Zilalil Quran gitu ya. Gila, Quran. Nah, tapi juga itu kan salah satu bentuk bahwa tafsir bisa eh, menjadi apa semacam semacam trigger utama gitu ya. Karena kan trigger utama ayat Quran dengan mengacu ke penafsiran dari Said Qutb kemudian menjadi pergerakan itu bisa gitu ya. Tetapi apakah ini juga terjadi di Indonesia kaitannya dengan Ahmad Hasan dan Sanusi? Saya belum punya jawaban yang pasti gitu ya akan hal ini. Tapi itu bisa memungkinkan saja gitu. Karena sudah ada contohnya. Eksklusifisi politik Islam ya mungkin bisa gitu. Apalagi di zaman itu juga kecenderungan semua kelompok Islam termasuk NU gitu adalah hasilnya ingin eh, di tulisannya siapa Ahmad Najib Burhani kalau nggak salah yang The Myth of apa tentang Nahdlatul Ulama gitu. Beliau juga mengatakan bahwa sebetulnya semua kelompok Islam sebelum merdeka juga menginginkan Indonesia itu menjadi negara Islam gitu-gitu. Tapi ya setelah ada musyawarah dan perdebatan yang panjang akhirnya kesepakatan seperti sekarang gitu. Saya kira itu ya jawaban saya tentang apa eksklusivisme politik Islam bisa jadi gitu. Dengan data tadi bahwa hampir semua eh, pergerakan Islam Masyumi, NU, Muhammadiyah dan lain-lain ya awalnya ingin eksklusif bahwa warna politik di Indonesia atau negara kita adalah Islam. Oke, silakan Mas Sawir. Ya, Kalau mau Ya, direspon lagi. ini suaranya tembus gak nih? Suara tarhim di masjid nih. Enggak, aman-aman. Oh enggak iya. aman-aman. Oke. Jadi ya saya sudah tangkap tadi ya. Memang apa kecenderungan tadi itu hampir sama kayak jawaban dari Romo Alvin tadi. Jadi memang ini penafsirannya tentang pemimpin Muslim ini, Ulul Amri ini memang kayaknya berpotensi eksklusif. Tapi yang saya baru ingat itu ini konteks kolonial ya. Jadi memang apa Hmm. namanya? Jadi apa ya? Strategi untuk supaya di zaman itu terutama Belanda ya, itu mungkin jangan pas mungkin. Tapi kalau seandainya ini dipakai lagi, ya takutnya itu yang makanya saya bilang tadi pintu Hmm. otoritarismenya itu akan terbuka. Jadi memang pembacaan mengenai apa istilahnya konteks saat tafsir ini dibuat sangat penting. Kemudian misalnya nih, bisa cuma ini Pak, ya, kalau misalkan Indonesia gak dijajah, kira-kira ini tafsir begini muncul gak ini? Tafsir seperti ini. Misalkan Indonesia Hmm. dijawab atau seluruh pulau lah gak dijajah, muncul gak penafsiran seperti ini? Atau tetap Dengan gimana tuh? asumsi dasar bahwa tafsir itu pasti berpengaruh dengan kondisi sosial
politik agama ya pasti akan muncul gitu. Atau misalnya penafsiran Kemenak gitu ya, ketika ada dinamika sosial politik tentang Ahok itu kan akhirnya mengganti penerjemahan gitu. Itu kan bukti bahwa eh, penerjemahan ya sama dengan dalam rangka itu adalah hasil pembacaan terhadap ayat Quran itu ya pasti terpengaruh oleh dinamika sosial si pengarang gitu ya. Itu Iya ya. itu Berarti saya kira. ya saya juga dapat catatan baru juga sih. Jadi ini berarti kalau misalkan Belanda tidak menjajah ya, metodologi tafsirnya mungkin bakal sama terus gitu, Bu. Jadi mengikuti dari apa namanya tradisinya, ya tradisi tradisionalis gitu. Jadi mungkin di sisi lain kita mau bilang ambil hikmah dari penjajahan itu ya ada gitu. Yaitu orang-orang yang seperti kaum-kaum ini tadi disebut juga kaum muda ya. Itu sehingga sampai lahir ulama-ulama yang sekarang Hmm. bisa jadi hikmah dari dijajahnya Indonesia itu. Gitu ya. Atau terlalu kasar saya menyimpulkan seperti itu. Nangkap, Ustaz? Hmm. Halo? Jadi kalau terjadi itu polanya akan terus gitu ya, apa yang terjadi di 19 eh, apa awal abad 20 sampai sekarang gitu Mas Musawir. Kalau andainya kita dijajah gitu maksudnya. Ya, maksudnya Hmm, ya apakah andainya kalau polanya nggak akan dijajah sama ya. gitu Kalau ya? nggak dijajah, maksudnya Eh, kalau nggak nggak dijajah di zaman ada itu. perubahan. Saya kira faktor perubahan diskursus entah metodologis entah pembahasan gitu ya, entah corak gitu itu tidak melulu tidak melulu tentang siapa otoritas yang sedang memimpin gitu. Itu juga masuk ke tren gitu ya kalau kita pelajari histori filsafat ilmu mungkin itu kan ada pergeseran-pergeseran itu ya. Saya kira lebih ke itu sih maksudnya. Mengacunya lebih ke situ gitu. Jadi bukan meskipun otoritas juga tidak bisa dipisahkan dalam diskursus eh, diskursus keilmuan apapun gitu. Tapi saya kira faktor perbincangan keilmuan secara global itu yang lebih berpengaruh saya kira. Masih Ih, tafsir tanpa kolonialisme. Oke, itu jadi. sebenarnya yang tadi pertanyaan soal kolonialisme, dari apa yang disampaikan Alvin itu sebenarnya hanya satu kasus yang secara langsung melawan kolonialisme, yaitu saat tadi siapa yang mengkritik Kauman, ya, Sanusi. Nah, ketika Ahmad Sanusi mengkritik Kauman itu saja kasus yang kemudian bisa kita sebut secara langsung mengarah kepada kolonialisme. Selainnya, umat Islam melalui para pemuka agama yang menulis tafsir itu justru berdebat sendiri sesama internal, sesama internal. Tetapi kalau itu kita lihat dengan kacamata yang lebih luas, itu juga kita bisa sebut sebagai upaya sebagai bagian dari kolonialisme juga. Karena mau tidak mau, modernis yang membawa pemahaman dari luar itu kita bisa saja apa namanya itu bayangkan itu sebagai sebuah apa namanya itu sekelompok kolonial yang ingin menjajah, ingin menancapkan otoritasnya di tengah otoritas lama gitu, yang sudah berkuasa di situ. Nah, tentu jika dia tidak dianggap sebagai kolonial, dia tidak akan terjadi kontestasi. Tetapi yang terjadi justru kontestasi gitu. Nah, itu dalam skop internal kita itu sudah terjadi hal semacam itu. Lalu kemudian yang secara langsung beririsan dengan kolonialisme Belanda pada saat itu ataupun Jepang dan sebagainya, itu terlihat dari argumen Ahmad Hasan yang menolak Kauman, serta argumennya siapa tadi yang kemudian eh, menafsirkan ulil amri dengan ahli ijtihad itu tadi? Sanusi, Iya, Ahmad itu Sanusi. itu Ahmad Sanusi juga. Ahmad Sanusi itu saya rasa kayak dia dikaji satu tokoh sendiri tuh seru Iya, banget itu orang. Karena iya benar. tiba-tiba saat kita bisa lihat dinamika perkembangan
pemahamannya gitu loh. Yang itu ada tujuannya gitu. Pertama, kita bisa sebut saja sebelum dia masuk ke dalam BPUPKI, kenapa dia kemudian eh, menafsirkan itu harus orang Muslim, ya, bisa jadi pemimpin. Karena tentu Belanda tidak beragama Islam. Nah, bisa saja kita pandang semacam itu. Dan baru kemudian dia anggap bahwa kenapa juga harus Muslim, dan metode yang dipakai adalah, sorry, eh, metode kenegaraan yang dipakai juga adalah metode kenegaraan Islam, itu karena bagi dia itu yang ideal pada saat itu. Tetapi kemudian setelah memasuki kemerdekaan, ada cara yang lain yang dia anggap cocok ini, sesuai istihad. Dan dia rubah lagi tafsirnya. Jadi itu, bagiku itu tidak bisa dilepaskan gitu. Nah, mau tidak adanya kolonialisme di dalam bentuknya yang seperti penjajahan yang kita terima di situ, kita tetap akan mengalami penjajahan intelektual karena ya ada mesin cetak, kemudian akses mobilitas literatur dengan mudah masuk ke kita, kita mau tidak mau mengalami itu. Makanya kemarin kalau anti bicara soal child free ya kan, child free itu mau tidak mau itu penjajahan juga, bentuk penjajahan intelektual yang kemudian jadi dipakai sebagai ideologi oleh orang-orang saat ini gitu. Saat melihat anak adalah sesuatu yang menghambat gitu. Mau tidak mau itu adalah bagian dari kapitalisme dan lain sebagainya, itu kalau kita mau pandang lagi lebih jauh seperti itu. Oke, ala kulihal seperti itulah kira-kira. Itu tafsir Sanusi bahasa Sunda ya? Tafsir Sanusi itu yang Tamsiatul Muslimin bahasa Indonesia, dan ini tafsir yang berkala gitu. Jadi kayak Al-Manar gitu mungkin ya. Al-Imam di di Singapura, Al-Imam, ada Al-Munir gitu. Jadi tafsir berkala gitu. Cuma datanya emang cukup sulit didapatkan dan harus ke Gunung Puyuh. Itu juga tafsir menarik karena ini tafsir berkala. Jadi mungkin Ahmad Sanusi mengeluhkan banyak hal gitu ya. Dan berbahasa Indonesia gitu. Oh, bahasa Indonesia. Menggunakan menggunakan aksara aksara Latin gitu. Tapi Nah, kalau oh, kalau Raudatul Thalibin ini kayak tafsirnya kayak tafsir apa tafsir kayak tafsir Alibris gitulah, cuma bahasa Sunda gitu. mereka pakai bahasa Sunda tapi metodologinya dari timur. Seperti itu kan. Ya, oke lah. Mereka mungkin ada pertanyaan dari orang lain. Kasih Ustadz Alvin dan Ustadz Alif Abid Azan nih. Oke, ada lagi dari viewer kita yang mau bertanya ini. Jika tidak, saya ingin melanjutkan diskusi tadi ya, Vin, ya, soal yang di Minangkabau. Apakah yang ketiadaan tadi soal penafsiran apa namanya, yang politis maupun ideologis di Minangkabau, atau sangat minim ya tadi, selain karena dia itu tadi tidak sebagai media, ada tadi ya potensi yang aku sebutkan bahwa tafsir bukan sebagai media untuk kontestasi ideologi, tafsir hanya sebagai media pedagogis gitu, karena dia punya literatur genre yang lain yang dijadikan tempat mereka mencurahkan keluh kesah ideologisnya di situ. Nah, menurutmu sendiri kira-kira hipotesis semacam itu cukup kuat atau tidak? Kalau sepanjang bacaanmu tentang apa namanya, ranah kajian tafsir di Minangkabau. Saya tadi lupa menjelaskan bahwa ada dinamika politik yang nggak kalah menarik gitu ya, bahwa menurut Hamka ini di bukunya di Ayahku itu bahwa eh, Haji Rasul atau Haji Abdul Karim Amroh ini adalah orang yang seperti Rosid Ridho gitu, yang menarik diri dari politik gitu ya. Dari perbincangan politik, bahkan di pengajian tafsirnya di surau. Oh, dia baca tafsir banyak seperti Ar-Razi, kemudian tafsirnya banyak yang dibaca di surau-surau gitu. Dia tidak pernah membincangkan politik, tapi ada satu literatur politik yang dia tulis aslinya. Dia menulis satu pendapatnya tentang politik, dan sepertinya saya kira juga tentang bagaimana dasar-dasar negara. Tapi setelah dibaca oleh muridnya, muridnya ini diceritakan bahwa muridnya ini mukanya merah gitu ya, karena mungkin terlalu berbahaya gitu. Kemudian setelah itu
beliau serahkan karyanya itu ke gurunya gitu. Eh, dan di sama gurunya itu karya tentang politik tadi itu ditahan atau disita lah kalau sekarang gitu, tidak boleh terbitkan. Saya mengira bahwa itu adalah karangan tentang ideologi politik, kemudian juga pandangan tentang kepemimpinan yang mungkin sangat Islamis gitu ya. Dan itu kalau diketahui oleh Belanda itu membahayakan dirinya kayak gitu. Eh, saya kira benar kata Alif kalau tafsir ini menjadi genre yang secara pedagogis itu secara tujuan adalah untuk pengajaran, utamanya adalah pengajaran pengajaran tentang kajian normatif teologis gitu. Sedangkan ketika ingin mengungkapkan keresahan-keresahan lainnya seperti perdebatan ideologis, para ulama di Minangkabau prefer atau lebih tertarik untuk menuangkannya dalam karya lain seperti misalnya beliau menulis tentang penolakan terhadap praktik tarikat itu kalau nggak salah namanya nakdu apa gitu lah ya tentang praktik tarikat dan itu ada banyak gitu ya nggak cuma satu tentang kayak gitu jadi saya kira itu setuju dengan Alif bahwa tafsir ini eh, lebih ke itu ya secara tujuan. Ya, walaupun saya menggarisbawahi bahwa tetap ditemukan narasi ideologis gitu ya. Seperti itu sedikit tapi gitu. Oke, thank you, Vin. Silakan teman-teman sekalian, kalau ada yang memberikan tanggapannya atau ikut berdiskusi dalam perbincangan ini. Dari tadi saya lihat Pak Muid sudah membuka-buka kamera. Halo, Halo, cek. Pak Muid. Gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kalau sekarang kameranya terbuka nggak ya? Enggak. Ini soalnya pilihannya saya buka map, tertutup kameranya. Enggak apa-apa. Sedangkan saya lagi nyari lokasi. Oke, eh, saya tadi disebut tentang bid'ah dan sebagainya. Oh, ada dua hal yang mungkin saya mau diskusikan di situ. Eh, Pertama tentang ini kan ada bayangan kita tentang bid'ah itu kan modernis dan tradisionalis ya. Bukan bayangan kita ya, mungkin bayangan saya sendiri. Modernis dan tradisionalis misalnya. Tapi kemudian saya ingin mengaitkannya dengan ada istilah reformasi Mekah dan reformasi Kairo. Ya, di bukunya itu apa? Karol Kersten kalau nggak salah namanya, mengislamkan Indonesia. Dia sebenarnya bukan punya dia juga, dia ngutip orang. Dia mengatakan edisi reformasi Mekah itu ya orang-orang awal banget yang ke Mekah belajar ya, seperti ya, Yusuf Al-Makassari tahun 1600-an, kemudian Al-Bantani awal 1800-an. Tetapi kemudian Ahmad Khatib itu wilayah antara reformasi Kairo dan reformasi Mekah dan Kairo. Nah, setelah itu kiblat ilmu pengetahuan kan ke mana? Ke Kairo. Ya, setelah itu dimulai mungkin Abdullah ya seperti itu. Dan itu mewarnai Indonesia. Ya, mewarnai Indonesia. Jadi saya tidak tahu sekarang reformasi apa nih sekarang. Mungkin setelah itu reformasi McGill, habis itu reformasi UIN Jogja dan UIN Makassar, UIN Jakarta. Tetapi melihat kembali kata tadi bid'ah itu, terasa agak janggal ya. Dalam arti gini, ketika saya membayangkan bid'ah, saya memang ketemu orang-orang yang terinspirasi oleh mengatakan diri terinspirasi oleh Abdu dan Afghani, kemudian mengikuti organisasi ormas keagamaan modernis lah di Indonesia. Saya tidak tahu, mungkin yang dimaksud Muhammadiyah dengan Persis mungkin. Kemudian disitulah kata bid'ah dan tidak bid'ah itu muncul. Tapi
dan besar dugaan itu terpengaruh oleh ini apa namanya? Terpengaruh oleh Kairo kan dengan Abduhnya, reformasinya Abduh dengan Afghani. Tetapi membayangkan apa yang disebut bid'ah belakangan itu kan rasa-rasanya dari Mekah Madinah deh belakangannya. Saya pikir ada perubahan ya dalam hal ini. Ada maaf, ada perubahan antara tadi dengan kata kunci bid'ah itu dengan reformasi Mekah, reformasi Kairo dan Mekah. Um, saya penasaran misalnya di dalam tafsir itu bagaimana diakomodasi hal-hal seperti itu. Saya kira itu aja. Maaf. Oke, Pak silakan terdengar Mas ya? Alvin. Ada nggak artefak-artefak itu dijumpai saat meneliti data-data tafsir itu sendiri? Ya, baik. Eh ya, tadi bentar, saya melihat di modernis ini eh, kebanyakan gitu ya apa yang dikatakan modernis seperti Muhammadiyah, kemudian Haji Rasul ini banyak mengatakan karena membaca Al-Manar gitu ya, dikatakan modernis karena membaca Al-Manar gitu. Tapi apakah Al-Manar sendiri itu tabaid gitu kan? Itu kan perlu diteliti lagi bahwa dan kemudian juga eh, saya melihat ada transmisi lain gitu ya, selain Al-Manar yang mengaruhi orang itu apa membid'ahkan atau tidak. Seperti misalnya Ahmad Hasan, ada yang mengatakan karena Ahmad Hasan dari Singapura, kemudian saudaranya itu dari India, itu juga ada transmisi dari India gitu. Eh, ya selain karena masuknya gelombang Al-Manar ke Indonesia gitu ya, melalui Al-Munir atau Al-Imam gitu. Tapi saya kira tidak transmisinya tidak tunggal gitu, tidak melulu dari Kairo gitu ya. Saya juga pasti belum pasti ini ya. Saya dulu berbincang dengan Mas Zul juga di Mekah pun ada transmisi yang tidak asli Mekah gitu. Kadang ada dari transmisi dari India, orang yang kabur ke India kemudian gitu. Jadi metanya saya belum ini gitu ya. Ya, jadi semacam apa ya? eh, Sebagai istilah bid'ah itu memang mengesankan adanya perdebatan antara modernis dan tradisionalis, tetapi jika kita apa namanya pahami secara historis gitu. Istilah itu tadi punya sangkutan ya kan dengan reformasi apa namanya revolusi Arab maupun Mesir tadi itu. Yang itu juga menandai adanya apa namanya itu pantikan intelektualitas baru gitu. Yang ya yang dia itu eh kalau bahasanya Pak Muid kemarin di tulisannya yang terbaru, dia sama-sama konservatif gitu, sama-sama melakukan konservasi. Di satu sisi, ya pihak yang pertama itu melakukan konservasi terhadap apa namanya memori-memori pemahaman masa lampau. Tetapi di sisi lain, dia mengkonservasi, tetapi tidak memori masa lampaunya, tetapi bagaimana teks itu sebagai teks, ya itu yang dikonservasi gitu. Nah, dan ini menarik ya bagiku juga menarik karena tadi apa namanya kita kalau mau mengkaji sejarah penafsiran ya sejarah intelektual di Indonesia tentu juga harus punya apa ya semacam kegelisahan juga karena misalnya sampai tulisannya Arif Maftuhin kemarin dia bilang bahwa di masa kekosongan tanpa tafsir setelah atau pasca Tarjumanul Mustafid itu yang lahir hanyalah apa namanya itu ringkasan ataupun syarah terhadap Jalalain yang dijadikan sebagai media pedagogis gitu. Nah, tapi sekarang persoalannya Jalalain tidak mungkin memicu adanya tab'id atau
pembid'ahan sana sini seperti itu. Nah, lantas dari mana datangnya ini gitu? Tiba-tiba ya kan, gitu. Dan itu yang kemudian ya tadi pertanyaan Pak Mu itu menarik karena ini pasti ada jangkarnya di pantikan revolusi Islam itu sendiri, sejarah Islam itu sendiri yang kemudian bisa kita telusuri di Kairo ataupun Saudi tadi. Saya kira yang cukup komprehensif membahas penelusuran tentang Puritanisme itu disertasinya sebab Buya Razi itu. Itu kayaknya sih di situ ada ya kan beliau menelusuri eh, Puritanisme dari yang terkecil sampai dari sekarang sampai itu. Kayaknya di situ ada mungkin gitu ya. Yap, tapi aku kayak kurang percaya sih kalau analisis sampai analisis sosial. Kalau ya ahli-ahli sosial nanti jangan-jangan normatif gitu kan. Iya, iya. Pasti itu nanti studi teks sih gitu, Iya. tidak ya sosial politis, ya historis gitu. Mm-mm. Oke, Pak Muid ada tanggapan lainnya? Silakan. Nggak ada tanggapan ya. Saya menghubungkan dengan ini. Sudah kawan-kawan sudah dapat belum player yang tanggal 2 berapa itu? 22 ya? Yang jam 10 itu. Diskusi yang narasumber saya, Prof. Saihu dengan Prof. Nur Artia Febriani. Belum Belum dapat. nyampe ya? Belum ada, Pak. Kayaknya Belum. untuk PKU aktif kayaknya. Oh gitu. Jadi asal usul seminar itu dawuh dari Pak Rektor, dawuh lah istilahnya bahasa Jawanya. Jadi tiba-tiba Pak Rektor itu bicara tentang 3 hal. Pertama tentang kurikulum cinta, mungkin pernah dengar ya kawan-kawan. Kemudian Iya, Pak. eko, Itu eko, revolusi juga itu, Pak. satu lagi ekoteologi kalau nggak salah, ekoteologi. Kemudian satu lagi ada yang unik, kalau ekoteologi pernah lah di tulisannya Pak Rektor di Kompas kan pernah. Satu lagi haji dan nasionalisme. Nah kemudian PT IKI mencarilah narasumber untuk itu. Untuk kurikulum cinta itu Prof. Saihu karena beliau profesor pendidikan ya. Ada kata kurikulumnya mungkin di situ. Kemudian ekoteologi diberikan kepada siapa namanya, Prof. Nur Arfia Febriani karena disertasinya kata eko. Nah pas haji dan nasionalisme itu ditelepon ke saya. Ya udah, ya ketemulah tadi Karol itu baca buku ya bongkar-bongkar lah buku buku lama yang ada dari S1, ketemu tulisannya Karol ya tentang reformasi itu saya mencoba menghubungkan antara intelektualisme Indonesia dengan haji ya, yang melahirkan nasionalisme Indonesia. Dan ketemulah istilah itu reformasi Makkah, kemudian reformasi Kairo. Kemudian beberapa tulisan ada tulisannya Muslim Abdurrahman yang meratapi betapa hal-hal itu sudah tidak ada lagi di masa kini. Haji itu sudah tidak seperti itu lagi. Tidak lagi merupakan gelombang besar intelektualisme dan juga pengesahan spiritual ya. Jadi orang dulu itu menurut Martin Van Brunissen itu orang ke Mekah itu untuk pengesahan spiritual dan intelektual. Nanti ketika pulang mereka lahirlah sebagai kiai yang mumpuni lah karena sudah memenuhi semua syarat untuk itu. Kemudian Muslim mengatakan udah nggak ada lagi seperti itu. Yang tersisa sekarang adalah status sosial ya Haji Abdul Muid Nawawi misalnya, dia semata-mata status sosial. Nah disitulah saya terbayang tadi setelah mendengar Mas Alvin. Saya kira Alvin lahir tanggal 17 Ramadan ini dengan Alvin ya. Benar ya? Khairul min 20, Alvin Syahr. 25 pada 23 dokter. Oh 25 ya? Khairul min Alvin Iya. Syahr kan? Iya. Lailatul Qadar. Lailatul Qadar ini.
karena bicara tentang tua kaum muda, kaum tua, kemudian ada bid'ah tadi. Nah, dari awal di tulisan itu saya ingin mengatakan bagaimana mengembalikan lagi apa namanya spirit Makkah sebagai pusat apa namanya orang ke sana, orang Indonesia ke sana itu menimba ilmu dan menimba spiritual. Tapi rasanya menjadi tidak bisa lagi ya. Jangan-jangan pulang dari sana lama-lama menjadi apa? Malah mau merusak NKRI nanti. Iya, Kan malah itu tidak problemnya. Atau mungkin nasionalis. mazhab mazhab tunggalnya mungkin dokter ya. Jadi apatis orang Indonesia. Mazhab tunggal yang Wahabisme gitulah gitu di pelataran Masjid apa Nabawi dan Mekah gitu. Jadi mungkin Oh ya, ya itu pelajar problem. Islam berkurang gitu. Ya itu problem karena mazhab tunggal dulu kan rame di sana. Rame. Jadi banyak banyak kiai yang mengajar di tiap pilar-pilar itu. Sudah tidak kosmopolit ya. Ya mungkin Menteri Agama bisa melobi ya, melobi biar di tiang-tiang itu ada lagi. Nggak mungkin juga. Sisi nasionalisme dari haji saat ini adalah kalau saat dia membayarkan premi hajinya itu apa uang hajinya itu ditujukan untuk juga sebagai upaya untuk membangun negeri. dan Karena dan kan abadi. uang uang haji kan dipakai investasi dulu sekarang kan. Jadi tol ya. Iya. Jadi itu Tapi upaya biasanya itu nasionalisme. banyak diputar untuk agar apa pas bayar nanti itu tidak mahal. Bukan tidak mahal, diputar untuk itu sebenarnya untuk agar nanti pas misalnya Mas Alip sekarang daftar 30 tahun lagi itu harganya bisa ditekan. Ya, biar nggak kena inflasi gitu ya, menjaga Ya kan dari inflasi inflasi. seperti itu. Iya, jadi itu Cerdas. nasionalis sekali sebenarnya. Ah, saya menguji ya Mas Alpin kemarin ya, Iya dokter. waktu tesis. Minal Saya mutaakhirin Mas dokter. apa Mas Alpin ini banyak bahan, tapi Mas Alpin ini ya mungkin orangnya kalem ya, jadi tidak pandai menyusun kata-kata yang kira-kira membuat orang jadi bangun dari tidurnya. Ya entah bangun karena suka atau bangun karena marah. Soft Saya pikir Mas spoken dokter Alvin ya harus harus, jelaskan. ya, saya pikir harus begitu Mas Alvin. Jadi ada suatu istilah atau apa gitu. Atau apa bukan tidak harus memakai bikin baru istilahnya, tapi istilah lama tapi dipakai untuk itu yang kelihatannya tidak berhubungan misalnya. Soalnya bahannya udah banyak, tinggal mengatakan apa. Hmm, Eh, ya itu yang terasa waktu nguji itu. Ini seperti apa? Seperti saya bayangkan sebuah bisul yang udah hampir meledak apa mari tapi tidak meledak-meledak gitu. saya, saya jadi gemas melihatnya. Mau bersin tapi gak keluar. Iya, ya seperti itu. Jadi gemas jadinya. Aduh, apa kayak gitu. Saya baik, saya terkesan akan begitu. renungkan baik-baik dokter. Mau bilang apa kayak yang apa gitu. Jadi ketika setelah Anda ngomong ada yang teringat bagi orang. Oh iya, dia mengatakan ini. Jadi ada satu kata atau sekelompok kata yang menggambarkan pemikirannya. Yang sering kalau saya nguji tesis atau nguji proposal itu saya sudah mengatakan, Anda ingin mengatakan apa ke dunia Hmm. kalau tesisnya selesai. Ya gitu Mas Alip. Baik, terima kasih Pak Muid tadi. Itu pantikan yang sangat bagus. Oh, ada. Silakan, Mas Roma. Wih, Cek suara saya terdengarkah? terdengar Mas. Monggo. Mohon maaf saya yang tidak bisa on cam ya, Mm-mm. karena lagi ada sesuatu. Ya ini apa namanya? Saya tidak mengikuti, kayaknya nggak dari awal banget ya. Tapi tadi sempat berbicara tentang diskursus tafsir keahmadiyahan ya, kalau tidak salah. Ya, ini menurut saya sangat menarik karena
sependek pembacaan saya, tafsir Ahmadiyah ini mengalami marginalisasi ya dari para tokoh-tokoh besar yang awal abad 20 itu bersama-sama masuk ke Indonesia. Karena ya ini berhubungan tadi adanya kontestasi ideologi tafsir ya. Karena kan pada saat abad 20 itu kalau tidak salah banyak yang dari reformis konservatifnya dari Saudi Arabia yaitu Wahabisme. Kemudian tadi juga disinggung adanya dari reformis modernis dari Rosid Ridho Abduh itu ya dari Kairo. Nah, luput dari ideologi India yaitu dengan khasanah diskursus tafsir Ahmadiyahnya itu. Karena saya pun ada beberapa tulisan mengenai tafsir Ahmadiyah ini dan saya mengutip dari tulisannya Nur Ikhwan kalau tidak salah ya tentang differing response to Ahmadi exegesis kalau tidak salah. Jadi tafsir Ahmadiyah ini sebenarnya pada awal masuknya ke Indonesia itu awal abad 20-an sekitar 20 atau 16 sampai 20-an itu dibawa oleh seorang mubalik dari Ahmadiyah yaitu Mirza Wali Ahmad Bey kalau tidak salah. Tapi tidak tafsir ini ya The Holy Quran itu karyanya Maulana Muhammad Ali itu dia tidak langsung ke Indonesia tetapi dia mengirimkan mubaliknya itu yaitu salah satunya Mirza Wali Ahmad Bey. Kemudian bertemu dengan tokoh sentral sebenarnya yaitu Host Cokroaminoto. Nah, ketika Cokro ini menerima kitab ini yang saat itu berbahasa Inggris ya, itu terkesan ya dengan pikiran-pikiran yang ada di dalam kitab tersebut sehingga tahun 25 sekitar 25-an ya kira-kira itu ingin menjalani proyek penerjemahan kitab ini dari bahasa Inggris ke bahasa Melayu. Nah, pada saat itu Cokro itu meminta restu kepada Muhammadiyah karena saat itu dia dekat dengan Muhammadiyah, bertemulah dengan dua tokoh ya, Haji Fahrudin sama siapa saya agak lupa, minta restu. Akhirnya direstuilah proyek tersebut ya. Tetapi ketika Ahmadiyah ya ini juga berhubungan dengan Minangkabau karena ketika Ahmadiyah ini mendarat di tanah Minang yaitu Minangkabau bertemu dengan Haji Rasul ya, berdebatlah mereka ya. Nah, setelah perdebatan itu ya karena adanya relasi hubungan murid dan guru ya bisa kita katakan seperti itu antara Haji Rasul dan juga Abduh atau Rosid Ridho itu mengirimkan ya kayak inilah kalau kayak kita mengirimkan WhatsApp gitu kan ke guru kita Haji Rasul bilang ini ada sebuah kitab dari kelompok Ahmadiyah yang bunyinya seperti ini dijelaskan seperti itu. Nah, kemudian pada saat itu kalau tidak salah Al-Manar masih beredar ya majalahnya itu. Keluarlah edisi Al-Manar yang mengatakan bahwasanya siapapun yang mengatakan yang menerima atau mendapati kitab ini maka buang bahkan segera untuk dibakar. Nah, ini menjadi polemik yang sangat kuat yang sangat juga mempengaruhi Haji Rasul sehingga ya ini berdampak kepada proyek tadi, proyeknya Cokroaminoto ya. Akhirnya 2 tahun kemudian kalau tidak salah itu Muhammadiyah akan mengadakan
kongres tahunan yang tapi karena ada tahun 60-an kalau tidak salah ada terjemahannya ke bahasa Indonesia. Bahkan menariknya tafsir Ahmad ini selain apa namanya mempengaruhi tokoh-tokoh besar seperti Cokro, kemudian ada diplomat yang sangat elegan yaitu Haji Agus Salim, ya. Bahkan anaknya Kiai Haji Ahmad Dahlan yaitu Ervan Dahlan itu sampai belajar di Lahore ya di India ya sampai tahun 30-an. Nah, ketika mau pulang ke Indonesia itu kan yang tadi ada polemik antara Ahmadiyah dengan apa namanya para elit Muhammadiyah sehingga dia tidak jadi pulang cuman sebentar kemudian dia jadi menurut saya menarik ya tafsir Ahmadiyah ini istilahnya tenggelam dalam kesejarahan tafsir modern ya seperti itu sih kalau kira-kira tanggapan saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Roma atas Ya tadi terima kasih juga tanggapan tentang historis. Ya benar ini buku yang cukup menarik gitu ya. Menarik. Pertama karena dibaca oleh intelektual, oleh banyak intelektual. Kemudian juga secara pengaruh terhadap tafsir selanjutnya itu secara genealogikal juga menarik. Ini saya kirimkan, masih bisa ngirim file nggak? Di ping itu tulisan terbaru ping itu melakukan penelusuran terhadap warisan dari ini ya, warisan warisan The Holy Quran ini gitu. Kemudian juga di salah satu penjelasannya Fadli Lukman di disertasinya itu yang apa terjemah Quran gitu, the politik of terjemah Quran juga di situ sebutkan bahwa terjemah Quran Kemenak juga tidak bisa dilepaskan secara penulisan dan format itu bisa dilepaskan dari pengaruh ini the Holy Quran ini gitu. Jadi baik secara keberpengaruhan terhadap dunia intelektual maupun terhadap tafsir selanjutnya itu juga sangat menarik dan maksudnya sangat berpengaruh gitu. Ya saya kira itu tanggapan dari saya. Oke, ini udah dikirimkan ya tulisannya. Oh, ini penting nih. Kita download dulu. Oke, Ya terima kasih Mas sebenarnya Alvin. itu mau Hah? tak review buat Desember lalu di IB kan ada kajian review bulan Desember cuma nulis resume aja gitu dari Iya, enak itu harusnya. Oke, terima kasih Mas Alvin atas tanggapannya dan terima kasih Mas Romah tadi sudah memberikan tambahan puzzle untuk kita kemudian bisa kembali apa ya menyusun ulang ya puzzle-puzzle historis dari kesejarahan intelektual tafsir yang juga sekaligus menandai kesejarahan intelektual Islam di Indonesia seperti itu. Ya, supaya kita nanti bisa mendapatkan gambaran yang lebih lengkap lagi dan kita memahami dinamika wacana serta bagaimana kontestasi yang terjadi, konfrontasi yang apa namanya, yang terjadi juga dengan kolonial, lalu tadi bagaimana asimilasi, akomodasi maupun revisi-revisi yang dilakukan atas apa tradisi sebelumnya, yang kemudian melahirkan tradisi baru hingga sampai ke masa kita saat ini itu sangat bagi saya itu sesuatu yang sangat penting ya untuk kita mengenal diri kita karena sejarah adalah bagian yang sangat penting untuk kita memahami diri kita sehingga kita nanti tahu
akan seperti apa ke depannya. Seperti itu. Oke, ala kulihal, silakan Mas Alvin kasih satu statement terakhir sebelum kita menutup acara ini. Saya kira tidak ada yang lebih bijak selain terima kasih dan permohonan maaf gitu ya apabila ada salah kata. Itu aja sih. Terima kasih. Oleh Pak Muid ya, supaya kita langsung dapat apa namanya, semakin semakin tajam lagi data yang kita bisa baca dari analisis Mas Alvin seperti itu. Oke, thank you Mas Musawir yang sudah menemani juga, sudah merekam, dan teman-teman sekalian tadi yang sudah bergabung dan sudah hilir mudik keluar masuk dari grup ini. Allahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum